Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrullah dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah saya, yaitu kajian strategis dengan judul Peran Diplomasi Maritim dalam Memperkuat Keamanan Strategis Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah yang menjadikan background dari problem permasalahan diplomasi keamanan maritim. Seperti yang akan saya jelaskan, yaitu bagaimana keamanan maritim ini merupakan isu yang sangat krusial dari wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Karena kawasan ini memiliki perairan yang cukup luas dan menjadi jalur pelayaran yang sangat penting serta sumber daya alam yang strategis, sehingga menarik perhatian negara-negara lain dan juga aktor-aktor internasional. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, diplomasi maritim menjadi faktor penting untuk memperkuat keamanan strategis di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara juga. Dengan melakukan diplomasi maritim, melibatkan upaya kerjasama, dialog, dan negosiasi, dan juga implementasi kebijakan bersama dalam menangani isu-isu keamanan maritim di tingkat regional maupun bilateral. Selanjutnya, kita masuk ke teori dan konsep. Teori dan konsep yang saya gunakan pada saat ini yaitu pertama, teori ketergantungan. Teori ketergantungan sendiri ini menggambarkan bagaimana hubungan asimetris antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, lebih tepatnya, di mana negara-negara yang lebih kuat memiliki kekuatan ekonomi, politik, ataupun militer yang lebih besar. Sedangkan negara-negara yang lebih lemah menjadi tergantung pada negara-negara yang lebih kuat dalam berbagai hal, seperti keamanan, teknologi, atau sumber daya. Sehingga teori ini saya jadikan dalam judul materi saya, yaitu peran diplomasi maritim yang memakai ketergantungan antara hubungan diplomatik. Lalu konsep yang saya gunakan yaitu konsep diplomasi maritim. Sudah jelas bahwasanya diplomasi maritim sendiri merupakan konsep dalam hubungan internasional yang mencakup serangkaian tindakan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara atau entitas maritim lainnya untuk mempromosikan kepentingan, memperkuat kerjasama, serta menjaga keamanan di wilayah maritim. Lalu di berikutnya kita bisa melihat bahwasannya pembahasan yang saya angkat, salah satunya yaitu efektivitas diplomasi maritim dalam meningkatkan keamanan strategis di wilayah Indonesia dan juga Asia Tenggara. Efektivitas diplomasi maritim ini sendiri mencerminkan bagaimana sejauh mana tindakan diplomatik yang dilakukan di wilayah maritim mampu mencapai tujuan memperkuat keamanan strategis. Diplomasi maritim sendiri perlu adanya peningkatan serta dapat melibatkan dari berbagai macam aspek dalam melakukan perencanaan keamanan strategis. Nah, ada beberapa hal yang biasa saya angkut. Yang pertama, adanya peningkatan kerjasama regional, melakukan perencanaan serta pengelolaan konflik dan sengketa, lalu melakukan pemberdayaan dengan negara-negara, dan sehingga diplomasi maritim bisa menjadi efektif. Lalu berikutnya, untuk pembahasan yang kedua, bagaimana tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan diplomasi maritim. Di video ini saya menjelaskan beberapa hal yang menjadi singkat saja, yaitu ada beberapa tantangannya. Yang pertama, yaitu terjadinya sengketa wilayah maritim. Saat melakukan diplomasi, terjadi juga sengketa di saat perairan atau wilayah maritim tersebut. Yang kedua, terjadinya perbedaan kepentingan di setiap negara. Karena saat melakukan diplomasi maritim, ada saja kepentingan yang sangat tidak relevan antara beberapa negara. Lalu sumber daya yang tidak merata. Sumber daya di sini maksudnya adalah sumber daya perairan laut. Lalu terjadinya perubahan dinamika regional, dan yang terakhir adanya pelanggaran keamanan maritim. Lalu saya cantumkan di sini yaitu bagaimana sih rekomendasi kebijakan yang sebaiknya. Dari sini saya mengatakan bahwasannya diplomasi maritim sendiri perlu adanya rekomendasi yang lebih baik dalam meningkatkan kebijakannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama regional. Lalu peningkatan kapasitas maritim negara. Yang ketiga, melakukan transparansi pergerakan. Yang keempat, diplomasi multilateral dan hubungan luar negeri yang aktif, sehingga hal ini menjadikan upaya penegakan hukum maritim juga meningkat. Jadi kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan dari pembahasan ini yaitu diplomasi maritim sendiri memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kerjasama regional, membangun kepercayaan, dan mengatasi tantangan keamanan maritim yang kompleks.
Bagi saya pribadi, saran yang bisa saya berikan yaitu adalah pemerintah setiap negara sebaiknya bekerja sama, terutama Indonesia yang memiliki peran yang cukup penting nih dalam kawasan maritim yang cukup luas bersama negara yang ada di Asia Tenggara melalui ASEAN Regional Forum atau ARF dalam bernegosiasi, berkolaborasi, serta mengelola keamanan maritim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang peran diplomasi maritim yang terjadi untuk meningkatkan keamanan strategis di wilayah Indonesia dan juga Asia Tenggara. Cukup sekian. Afwan minkum, jika ada kesalahan kata-kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.